Little Nightmare 3. Series Little Nightmare ini pertama kali muncul tahun 2017, yang kemudian dibuat seri keduanya tahun 2021, dan sekarang muncul lagi dengan tokoh baru, konsep baru, dan cerita yang tidak berkaitan dengan seri sebelumnya. Game ini sendiri mempunyai rating di Steam hanya sekitar 5/10, atau biasa kita bilang mixed, dan 3/5 dari game Radar. Tapi, apa memang seburuk itu? Padahal dua game sebelumnya sukses besar. Apakah developernya yang sekarang malah menghancurkan rangkaian series ini? Mari kita bahas lebih lanjut di video ini. Oke, selamat datang kembali di Valiant Feedback, di mana kita akan membahas game secara detail dengan cara mendekomposisi game tersebut dan menganalisanya secara mendalam. Kali ini, kita akan membahas game yang keluar di awal bulan November 2025 kemarin, di mana banyak orang yang kecewa dengan game ini. Apalagi setelah developer utamanya, yaitu Tarsier Studio, tidak lagi terlibat dalam proses developmentnya. Series ini cukup terkenal bagi para penggemar horor kasual dengan puzzle yang unik dan keimutan karakter, tapi tetap memberikan rasa trauma setelah bermain game tersebut. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Mekanik terbaru yang sangat berbeda dari dua game sebelumnya adalah adanya co-op multiplayer. Co-op multiplayer ini mungkin sudah diperkenalkan sedikit di seri keduanya. Maksudku, di seri keduanya sendiri, kita sebagai Mono, karakter cowok dengan kepala kantong kertas, dan komputer yang berperan sebagai Six, karakter dengan jas hujan berwarna kuning, menampilkan beberapa puzzle yang mengharuskan Six membantu Mono untuk menyelesaikan puzzle-nya. Hal tersebut membuat banyak orang berspekulasi. Nantinya di seri selanjutnya, player akan bisa bermain berdua dengan player lainnya. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian dikonfirmasi langsung oleh developernya lewat Twitter atau Reddit kalau tidak salah, bahwa mereka sedang mengerjakan Little Nightmare 3 dan salah satu fitur yang mereka perkenalkan adalah co-op multiplayer. Info tersebut membuat orang-orang makin menantikan kedatangan Little Nightmare 3 ini, meskipun belum ada bocoran tentang konsep art, desain game, dan sebagainya. Namun, pada saat mereka merilis preview gameplaynya yang menampilkan bagian awal dari game ini, banyak orang langsung kecewa karena terasa seperti game yang berbeda dengan dua seri sebelumnya. Ditambah lagi, desas-desus yang beredar bahwa Tarsier Studio sebagai developer pertama yang membuat series ini tidak terlibat lagi dalam pembuatan gamenya, membuat orang berekspektasi rendah, bahkan skeptikal dengan hasil gamenya. Ditambah lagi, Tarsier sendiri tiba-tiba saja mengumumkan sedang membuat game baru yang berjudul Reanimal, yang akan rilis sekitar Februari 2026 nanti. Dan benar saja, saat game Little Nightmare ini meluncur, banyak orang yang cukup kecewa dengan game ini. Sebagian besar pemain berkata bahwa puzzle dari game ini jadi sangat simpel dibandingkan dengan dua seri sebelumnya. Kedua karakter di seri ketiga ini lebih sering menyelesaikan puzzle-nya sendiri dan karakter lain hanya menunggu puzzle tersebut diselesaikan. Atau bisa dibilang kerjasama tim untuk menyelesaikan puzzle itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak terasa sama sekali. Maksudku, bayangkan saja, ekspektasiku saat itu akan ada banyak hal yang harus dilakukan berdua, sesimpel memutar tuas berdua atau mengalihkan perhatian musuhnya sembari player lain memecahkan teka-teki yang ada di ruangan itu, atau hal-hal lain yang bisa dilakukan berdua. Aku berkata seperti ini bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Akan tetapi, aku merasa kurang. Entah kenapa co-op multiplayernya itu tidak tersampaikan sepenuhnya. Memang, saat aku pertama kali memainkan game ini, aku bermain sendiri. Dan saat itu, aku merasa perpindahan dari satu puzzle ke puzzle selanjutnya itu sangatlah cepat. Juga interaksi antar kedua tokoh utama, yaitu Lo, cowok yang memakai topeng gagak, dan Elon, cewek yang mirip seperti pilot, itu sangat sedikit. Bahkan saat aku sudah punya teman untuk bermain bersama dan memulainya lagi dari awal, aku bisa menyelesaikan mayoritas puzzle itu sendirian
dan menuntun temanku hingga Chapter 2 kurang dari 1 jam. Namun saat mulai masuk ke Chapter 3, semuanya terasa berubah. Yang awalnya kerjasama antar kedua karakter itu sangat sedikit, sekarang mereka mulai banyak puzzle yang memerlukan kerjasama tim. Dari mereka mulai berpencar ke tempat yang berbeda untuk mencari key item, hingga melakukan battle yang membutuhkan senjata khusus yang dimiliki masing-masing karakter. Di sana pula, aku dan temanku mulai banyak berdiskusi untuk menyelesaikan puzzle yang ada. Bahkan saat kejar-kejaran bosnya, masing-masing dari kami harus melakukan sesuatu agar bisa lolos ke area selanjutnya. Dan ini berlanjut hingga chapter terakhir yang membuat kami baru bisa menikmati 100% dari game tersebut. Sedikit spoiler, hal yang paling aku suka itu ada di chapter 3, saat kejar-kejaran terakhir bersama Puppeters, di mana rasa tegang dikejar oleh boneka yang merayap sembari melakukan sesuatu hal untuk membuka jalan hingga pada akhirnya kita berdua harus menarik tuas untuk membakar boneka yang naik ke balon udara. Itulah yang aku rasakan tentang co-op multiplayer di game ini. Entah ini karena pergantian developer atau ada hal lain yang mempengaruhi keputusan akhir dari game ini. Menurutku developer yang sekarang tidak mengeksplorasi fitur ini dengan baik. Padahal developer yang sekarang, yaitu Supermassive Game, cukup berpengalaman dalam membuat game co-op multiplayer horror seperti The Quarry dan The Dark Picture Anthology, Man of Medan. Bahkan mereka sendiri terlibat dalam pembuatan seri sebelumnya pada Little Nightmares 2, di mana seharusnya mereka punya data atau rumus bagaimana membuat puzzle yang bagus dan bahkan lebih bagus dari seri sebelumnya itu. Tapi tidak bisa disalahkan juga jika co-op multiplayer ini kurang tereksplor dengan baik, di mana rata-rata game dari Supermassive Game itu sejenis visual novel dengan banyak quick time event atau QTA. Mungkin mereka tidak punya waktu yang cukup untuk mengeksplorasi hal ini secara mendalam. Hal ini dibuktikan di 2 chapter awal yang sangat berbeda dengan 2 chapter akhirnya. Jika nantinya ada Little Nightmares 4, aku berharap mereka bisa mengambil rumus yang ada di 2 chapter terakhir itu, bahkan bisa mengembangkannya lagi hingga terasa lebih intens dan banyak puzzle yang harus dikerjakan bersama. Atau membuat mereka berada di ruangan terpisah, akan tetapi harus menyelesaikan puzzle yang sama agar bisa keluar dari ruangan mereka masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang senjata atau tools yang dimiliki masing-masing karakter di game ini. Di mana Law, cowok bertopeng gagak itu, membawa bow atau busur yang digunakan untuk menembak anak panah dari kejauhan. Sementara Lon, cewek yang mirip pilot, membawa kunci Inggris atau wrench yang bisa digunakan untuk memutar baut maupun menghantam musuhnya seperti palu. Sayangnya, kedua senjata ini tidak terlalu begitu berguna untuk menyelesaikan banyak puzzle. Kegunaan dari bow itu sendiri hanya untuk memberikan damage ke musuh, menjatuhkan barang yang tergantung di atas, dan mendistraksi musuh pada chapter tertentu. Mungkin kegunaan lain terletak pada beberapa minigames untuk mendapatkan achievement dan menghancurkan collectible item yang agak sulit dijangkau. Selain hal itu, bow itu sendiri jarang digunakan untuk menyelesaikan puzzle atau saat kejar-kejaran. Sementara itu, wrench lebih sering digunakan, akan tetapi kebanyakan digunakan hanya untuk menghancurkan dinding agar bisa lanjut ke area selanjutnya. Kegunaan dari wrench ini malah lebih sedikit daripada bow, di mana sejauh yang aku tahu, wrench ini digunakan hanya untuk memukul musuh, memutar baut di bagian awal chapter, dan menghancurkan tembok. Jika dibandingkan dengan game sebelumnya, di Little Nightmares 2, satu senjata yang mau temukan bisa digunakan untuk battle dan menyelesaikan puzzle yang berkaitan dengan chapter itu. Entah itu akan digunakan untuk membuka jalan, menghancurkan musuh, bahkan untuk mengambil objek yang berkaitan dengan puzzle yang sedang diselesaikan. Lalu, selain kedua senjata yang Law dan Lon bawa, ada juga tools seperti payung dan senter yang kita dapatkan pada chapter 1 dan chapter 3. Awalnya, saat aku mendapatkan payung tersebut, aku sudah membayangkan nantinya akan ada banyak puzzle yang bergantung dengan tools ini. Terutama karena pada chapter 1, kita dibimbing untuk menggunakan tools payung secara berkala. Dan membuatku berpikir payung ini akan digunakan terus sampai akhir. Nyatanya, payung itu sendiri hanya bisa dipakai pada chapter 1. Dan setelah itu, payung itu hilang dalam inventory. Cukup mengecewakan,
Walaupun mengecewakan, aku tetap berusaha untuk berpikir positif. Mungkin akan ada tools lain, nantinya tools itu akan menyesuaikan dengan puzzle yang ada di chapter tersebut. Sama seperti di Little Nightmares 2, kataku dalam hati. Tapi saat bermain di chapter 2, malah tidak ada tools apapun. Dan game tersebut berjalan begitu cepat, sampai tanpa sadar, aku sudah sampai di chapter 3. Agak aneh dan janggal, tapi aku biarkan saja. Dan tetap berpikir positif. Mungkin di chapter ini memang tidak ada apa-apa. Mungkin di chapter selanjutnya ada sesuatu yang menarik, batinku. Lalu pada chapter 3, aku mulai bermain bersama temanku, dan di chapter tersebut kita baru dapat center setelah menaiki lift dan masuk ke ruangan yang sangat gelap. Kesan pertamaku saat mendapatkan center, kami langsung teringat dengan kejadian pada seri sebelumnya, di mana center itu akan digunakan untuk menghentikan pergerakan dari boneka yang berusaha mendekati kita di tempat gelap. Ditambah lagi, pada chapter ini kita diperlihatkan banyak koleksi boneka kayu yang sering digunakan untuk pertunjukan. Ditambah lagi, kita hanya punya satu center. Hal ini membuat kami sangat waspada dan membayangkan nantinya satu orang harus menghentikan pergerakan boneka tersebut dan yang lainnya harus menghancurkan boneka tersebut dengan senjata mereka, antara bow ataupun range. Tapi sampai chapter 3 berakhir, hal yang kami bayangkan tidak muncul. Itu membuat kami sedikit kecewa, tapi masih menikmati chapter itu. Karena banyak hal yang bagus muncul di chapter tersebut. Well, mungkin kami terlalu berekspektasi tinggi soal game ini. Dan masih berharap pada game ini. Walaupun kami sudah cukup kecewa dengan 2 chapter awal, hal ini membuat kami bertanya-tanya, untuk apa ada payung sampai dibuat tutorialnya? Jika payung itu hanya digunakan di chapter 1 saja. Dan kenapa kedua senjata ini juga jarang digunakan? Apa mereka tidak terpikirkan untuk membuat puzzle yang berkaitan dengan senjata ini? Atau ada masalah lain pada saat developmentnya? Untuk sekarang, aku sendiri berkesimpulan antara mereka kekurangan waktu dan dana, atau ada drama saat pembuatan game ini, yang membuat implementasinya berantakan. Apapun itu, nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa lagi jadi nasi. Sebenarnya, keunikan senjata atau tools yang sebelumnya kita bahas bisa dijadikan banyak varian untuk membuat puzzle, dan bahkan bisa dibuat unik untuk tiap chapternya, yang sebenarnya sudah dilakukan pada chapter awal, hanya saja tidak diteruskan pada beberapa chapter setelahnya. Sebagai contoh, pada chapter awal, ada puzzle yang menurutku menarik. Puzzle itu terletak pada bagian saat Alone harus memutar baut untuk menghubungkan jalan tempat mereka berada dengan jalan tujuan mereka menggunakan sebuah platform. Dan platform tersebut akan kembali seperti semula atau terputus jika baut itu dilepas, dan untuk membuat platformnya tetap terhubung, Law harus menembakkan bagian tali yang kelihatannya rapuh. Bagiku, ini adalah awal yang bagus, hanya tinggal dikembangkan lagi. Misalnya, ini varian yang bisa aku pikirkan. Puzzle ini akan mirip seperti puzzle yang aku sebutkan tadi. Akan tetapi kita akan perbanyak menjadi 4 lubang dan 4 platform yang bisa menutup ke 4 lubang itu. Kemudian ada 4 katrol dengan tali yang tertutup oleh plat besi. Akan tetapi nantinya ada 4 lubang yang bisa menunjukkan sedikit bagian dari tali tersebut. Nantinya 4 lubang tersebut bisa menunjukkan bagian tali yang rapuh dan tali tersebut bisa dihancurkan. Lalu akan ada satu baut yang bisa diputar untuk membuat bagian tali yang rapuh itu terlihat. Saat baut diputar ke kanan, keempat tali tersebut akan bergerak ke atas secara bersamaan. Dan jika baut itu diputar ke kiri, keempat tali tersebut akan bergerak ke bawah secara bersamaan. Setiap tali itu memiliki bagian rapuhnya di bagian yang berbeda-beda. Nantinya, Alone akan bertugas sebagai pemutar baut dan mengarahkan tali untuk menunjukkan bagian rapuhnya. Sementara Law bertugas untuk menembak bagian rapuh tersebut satu persatu. Dan setiap tali tersebut terputus, maka akan ada platform yang menutupi lubang dan membuat jalan untuk mereka. Ini hanya salah satu contoh puzzle yang dengan menggunakan mekanik yang sama dengan sedikit tambahan. Masih banyak contoh yang bisa aku tunjukkan dengan satu mekanik memanah tali yang rapuh ini. Dan satu mekanik ini bisa digabungkan dengan mekanik lainnya untuk membuat banyak sekali variasi puzzle. Akan tetapi dari keseluruhan game, kekurangan ini hanya aku rasakan pada 2 chapter awal.
Setelah itu banyak puzzle yang unik dan menyesuaikan dengan tema tempatnya, terutama pada chapter 4. Di sana mulai muncul berbagai puzzle yang membuatku kagum dan bahkan kaget setelah kena beberapa jebakan yang tidak terduga. Jadi, apakah developernya tidak melakukannya dengan baik? Kurasa untuk di 2 chapter awal, ya, mereka tidak melakukannya dengan baik. Apalagi saat aku melihat artbook mereka, banyak hal yang menarik yang bahkan aku sudah bisa membayangkan banyak sekali puzzle yang bisa aku buat dari gambar tersebut. Akan tetapi tidak diimplementasikan pada gamenya. Dan membuatku bertanya-tanya, ada apa? Padahal mereka sudah menggambar di artbooknya. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam gamenya? Untuk sekarang, aku akan bilang puzzle di game ini lumayan terimplementasi dengan baik, tapi hanya pada 2 chapter terakhir saja. Dan sedikit spoiler, ada puzzle yang aku suka pada chapter terakhir, di mana kita bisa melihat 2 ruangan berbeda dengan membawa boneka ke berbagai tempat. Aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut soal itu. Kalian bisa mencobanya sendiri bersama teman kalian, atau menonton gameplaynya di streamer favorit kalian. Oke, kenapa aku bahas first impression? Bukan secara keseluruhan, melainkan cuma 30 menit awal yang sebenarnya untuk game sekarang itu hampir tidak terasa sama sekali. Seperti pada teori untuk menganalisis suatu video short, 10 detik awal dari video itu sangat berpengaruh. Dan game juga seperti itu. Dimana semakin lama permainan berjalan, semakin sedikit yang akan bertahan. Dan jika 30 menit pertama ini banyak yang tidak menikmatinya, sudah dipastikan game ini akan dicap sebagai game buruk. Walaupun bagian pertengahannya itu seru. Pada game Little Nightmares 3 ini, 30 menit pertama itu benar-benar sangat menyebalkan. Maksudku, kalian bisa menemukan masalah padahal masih awal permainan. Seperti gamenya terlalu gelap. Bukan gelap secara makna, melainkan dunianya yang tidak terlihat dengan jelas. Beberapa barang yang harusnya menjadi fokus utama malah ditaruh di tempat gelap, dan saat kita ingin berkeliling, kita bahkan tidak bisa melihat karakter kita sendiri. Bayangkan saja, saat kalian mau melakukan eksplorasi di area pertama, kalian akan melihat beberapa tempat yang sangat gelap. Dan bahkan saat melawan serangga, sangat sulit untuk melihat karakter kita di mana. Ini bukan hanya menyebalkan, akan tetapi membuat orang menjadi cepat bosan. Di mana pada seri sebelumnya, segelap apapun tempatnya, kita masih bisa melihat karakter kita dengan jelas. Dan fokus utama atau jalan yang harus kita lalui, itu dibuat lebih terang daripada lingkungan sekitarnya. Yang kalau kita datangi tempat itu, kita akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Terutama petunjuk untuk memecahkan puzzle di tempat itu. Ini mengingatkanku saat aku bermain Dying Flame, sebuah game RPG Maker di mana kita memainkan sebuah karakter yang terjebak di dalam sebuah mansion. Yang terdapat monster besar yang akan memakan kita jika dia melihat cahaya. Kita akan diberikan korek api yang akan padam seiring berjalannya waktu. Akan tetapi saat monsternya datang, layar akan menjadi hitam, dan jika kita menyalakan korek api, kita akan memberitahu posisi kita pada monster tersebut. Dan jika monsternya berada di depan kita, kita akan langsung mati. Bukan hanya itu, 90% tempat dalam game ini sangat gelap, yang menjadikannya sulit untuk bereksplorasi. Hal ini juga terjadi pada Little Nightmares 3. Banyak tempat yang gelap sementara kita belum punya alat penerangan apapun. Kita bisa saja membuat gambarnya menjadi sangat terang, akan tetapi karena latar waktunya adalah sore hari, membuat beberapa tempat yang terpapar senja menjadi sangat terang. Bahkan membuat layar jadi terlihat sangat putih. Bukan aku saja yang dapat pengalaman seperti itu. Ada banyak yang mengeluhkan hal ini juga di internet, yang membuat experience dari game ini berkurang drastis. Menurutku, 2 chapter pertama dalam game ini bisa dibilang membingungkan. Dari alasan kenapa mereka ada di sana, apa yang mereka cari di sana, dan apa tujuan utama dari perjalanan mereka ini. Walaupun aku mengerti apa yang sebenarnya mereka cari, karena sudah dijelaskan pada awal cutscene, di mana mereka mencari sebuah cermin di tengah reruntuhan supaya mereka bisa kabur dari dunia itu. Tapi tetap saja, itu cukup membingungkan bagiku. Dan pada akhir chapter 1, kita tiba-tiba saja langsung menemukan cermin yang kita lihat pada cutscene awal, hanya saja berbeda tempat. Menurutku, di game ini antar cermin, tempat cermin berada, dan bosnya itu
tidak ada sakut pautnya sama sekali. Maksudku, aku kira bos-bos itu adalah guardian atau penjaga dari cermin tersebut, dan mereka berusaha menghentikan siapapun yang mendekati cermin tersebut. Tapi nyatanya, mereka semua hanya terganggu karena dua tokoh utama kita ini datang dan mengacaukan segalanya. Jadi bisa disimpulkan antar cermin, bos, dan tokoh utama kita ini hanyalah sebuah kebetulan. Setuju? Jika kita bandingkan dengan seri sebelumnya, di mana pada chapter satunya diceritakan Mono datang untuk menyelamatkan Six dan membawa kebebasan untuknya, kemudian mereka berhasil pergi dari tempat itu. Mereka tiba di kota, masuk ke dalam sekolah yang berisi boneka berandalan, dan kemudian bertemu dengan penjaga menara TV sampai kita keluar dari menara TV tersebut. Musuh-musuh yang berada dalam tiap chapternya itu mempunyai motivasinya masing-masing. Dan semua itu bukanlah sebuah kebetulan. Tapi memang sedari awal mereka seperti itu. Mereka semua memang suka menangkap anak-anak dan berusaha menghentikan Mono yang ingin mencari kebebasan. Sementara itu, pada Little Nightmares 3 sendiri, semua bos yang menyerang mereka berdua menyerang mereka karena mereka mengganggu ketenangan bos-bos itu. Dari bos pertama yang terganggu tidurnya, hingga bos terakhir yang terganggu karena mereka membuat suara berisik di tempatnya. Kurasa jika mereka punya motivasi untuk menjaga cermin tersebut, game ini akan terlihat lebih menarik. Seakan-akan bos-bos itu sudah tahu mereka akan datang dan bos-bos itu berusaha menghentikan mereka agar mereka tetap berada di dalam mimpi buruk itu. Oke, ini sedikit contoh tentang apa yang menurutku seharusnya ada. Pada chapter pertama, saat kita masuk ke kota dengan memanjat dinding yang tinggi, saat sampai di puncak dinding tersebut, seharusnya kita sudah diperlihatkan cermin dari kejauhan yang terletak di tengah-tengah kota dengan sangat jelas. Kemudian sang bos pertama lewat dan mengambil cermin itu untuk dimainkan. Lalu Lo dan Lon harus mengejar sang bos tersebut dan berusaha merebut cermin itu dari bos itu untuk bisa masuk ke dalam cermin dan pergi mencari cermin lainnya. Hal ini akan membuat player bukan hanya paham tujuan utama dari game ini, player juga akan mengerti kenapa mereka berada di sana dan kenapa kita harus menghadapi bos tersebut. Seperti yang aku jelaskan pada 2 poin sebelumnya, storytelling pada game ini benar-benar membingungkan, terutama pada 2 chapter awal. Rasa bingung itu akan terbawa sampai nantinya kita tahu bahwa Lo membawa peta yang menunjukkan bahwa mereka sedang mencari jalan menuju cermin yang bisa membawa mereka untuk sampai ke tempat yang paling aman atau keluar dari mimpi buruk itu. Nantinya sedikit demi sedikit Five Little Nightmares bisa kalian rasakan kembali tepat setelah kita bertemu dengan bos ketiganya. Kalian juga nantinya mulai tertarik dengan ceritanya setelah mereka menemukan cermin di area ketiga yang hancur dan membuat mereka harus mencari cara lain untuk pergi ke tempat selanjutnya. Sampai akhirnya kalian akan membuat banyak teori tentang kenapa, bagaimana, apa, dan mempertanyakan motivasi tokoh utama kita. Hal itu yang aku rasakan tentang storyline dari game ini, yang menurutku jelek di awal, mulai menarik di akhir, dan terasa berakhir terlalu cepat. Padahal kami berdua baru saja menikmati gamenya, yang pada akhirnya game ini menyisakan rasa kekosongan, banyak pertanyaan, bahkan harapan agar game ini bisa lebih panjang lagi. Ditambah lagi, Easter egg dari game ini kebanyakan muncul di akhir, seperti lukisan-lukisan aneh khas Little Nightmares, ruangan aneh yang terhubung dengan ingatan Lo, sampai bayangan yang tiba-tiba muncul sambil mencoret-coret dinding dengan simbol-simbol aneh. Sayangnya, Easter egg ini malah menambah daftar pertanyaan kita. Seperti bayangan apa yang muncul pada chapter terakhir itu? Siapa bayangan itu? Dan simbol aneh apa itu? Dan masih banyak lagi. Untuk optimisasi dari game ini, akan aku katakan sangat luar biasa. Kenapa aku bilang gitu? Itu karena aku bermain bersama temanku yang punya laptop kantoran biasa, yang untuk renderin 3D saja sudah tidak kuat. Kalau tidak salah, laptopnya itu cuma pakai integrated UHD graphic dari Intel, yang notabene memang bukan diperuntukkan untuk main game. Akan tetapi dengan grafik rata kiri, dia bisa mendapatkan sekitar 30 FPS selama bermain. Apakah pernah ada crash atau sebagainya? Tentu ada. Apalagi dia sendiri memaksakan laptopnya, yang tentunya saat suhu laptop panas, mulai terjadi glitch, error, disconnect, dan sebagainya. Tapi itu pun setelah 2 jam kami berdua bermain. Jadi kurasa itu masih playable.
Bahkan dia bilang kalau main sendiri bisa lebih lancar lagi. Sisi buruknya adalah terkadang kami harus menunggu beberapa detik untuk rendering area. Karena ada beberapa area, terutama jika area itu luas dan banyak objek bergerak. Ditambah efek hujan, membuat kami harus menunggu sekitar 30 detik sampai 3 menit untuk rendering. Tapi apakah itu buruk? Mengingat device dia yang kita kategorikan sebagai laptop kentang, aku rasa ini malah menjadi poin plus untuk game ini. Dengan device seadanya pun, gamenya tidak crash hingga 2 jam lebih lamanya. Jadi pengoptimisasiannya sangat luar biasa. Selama permainan, kami sendiri jarang menemukan koneksi kami terputus secara tiba-tiba. Jarang, oke? Bukan berarti tidak ada. Maksudku, walaupun karakter temanku mulai terdiam membeku selama beberapa saat, itu pun bukan karena koneksinya. Game ini tidak membutuhkan waktu yang lama agar dia bisa kembali bermain. Itu sangat luar biasa. Dimana jika kita dibandingkan dengan game lain, temanku tidak mungkin bisa reconnect kembali setelah laptopnya mulai freezing seperti itu. Bahkan, pada beberapa momen, hal ini malah membuat kami berdua tertawa. Seperti momen berikut ini. Enggak bisa. Bentar ya. Satunya bang. Ya udah. Ayo lari. Wah, gua udah curiga. Wah, gua ngapus banget. Oh, rendering. Jatuh. Tau gak, di gua lu diem terus ikut si keretanya jatuh. Kocak banget. Aduh. Kalian bisa lihat sendiri, walaupun dia freezing, dia masih bisa melanjutkan permainannya dan permainannya tetap berjalan seperti semestinya. Bahkan dia berkata bahwa pada momen tersebut dia melihat karakternya sendiri jatuh, padahal laptopnya sedang terkena freezing. Untuk horornya sendiri, aku sendiri tidak merasakannya sama sekali. Ini hanya opini pribadi, apalagi aku sudah terbiasa bermain game horor. Dari yang isinya cuma jumpscare doang, sampai psychological horror. Bisa jadi pendapatku bias soal horor atau tidaknya game ini. Tapi, aku akan menjelaskan kenapa aku bilang ini tidak terasa horornya. Hal pertama yang aku nilai adalah environment gamenya, di mana nuansa dalam game ini tidak mencekam sama sekali. Dari awal chapter, kita disuguhkan dengan latar senja dengan badai pasir. Dan bos dalam game ini hanyalah boneka bayi. Boneka bayi itu sendiri tidak menyeramkan sama sekali. Dia terlihat seperti boneka bayi yang ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak pernah diurus hingga rusak sampai rambutnya rontok. Dan jujur, bahkan itu tidak terlihat menjijikkan sama sekali. Dari sana saja sudah terlihat bahwa game ini tidak menakutkan sama sekali. Lalu, bos keduanya juga biasa saja. Hanya manajer yang punya 6 kaki yang jika dibandingkan dengan teacher di seri sebelumnya, teacher lebih menakutkan dengan leher panjang yang bisa bergerak ke segala arah. Lalu bos ketiganya adalah Puppeters yang terlihat seperti boneka kayu Pinocchio dan sebuah boneka tangan yang bisa lepas sendiri dan bergerak bebas dengan menyeret badannya. Kemudian bos terakhirnya terlihat seperti kakek-kakek berkacamata yang punya tangan dan kaki yang panjang. Itu saja. Sungguh, keempat bos tersebut tidak mengerikan sama sekali. Mungkin itu masih terlihat bias. Apalagi memang bos pada seri Little Nightmare lainnya juga tidak terlalu menakutkan. Akan tetapi, hal menakutkan yang seharusnya terjadi saat kejar-kejaran pun tidak terasa menakutkan dibandingkan 2 seri sebelumnya. Kalian yang pernah mencoba Little Nightmare di seri pertama maupun kedua pasti paham soal ini. Sebagai contoh, pada Little Nightmare 2, di chapter pertamanya melawan Hunter, kalian bisa merasakan rasa panik, takut, mencekam saat kita harus bersembunyi dari si Hunter. Entah itu pada saat pertama kali bertemu, entah saat kita dikejar-kejar di hutan, entah saat tembakannya mengarah ke kita, dan bahkan pada saat akhir game, di mana kita sudah menutup pintunya, dia masih berusaha masuk dengan mendobrak pintu tersebut yang membuat jantung kita tidak berhenti berdetak. Sampai akhirnya kita berhasil menembak dia memakai senapan, barulah kita merasa tenang. Di Little Nightmare 3 ini, rasa panik dan mencekam itu tidak terasa sama sekali. Mungkin ada satu bos yang menurutku cukup menakutkan, yaitu bos ketiganya, sang Puppeters. Dimana saat kejar-kejaran itu, boneka yang merayap cepat dengan teriakan yang mendesing, keras dan seraknya,
membuat bulu kuduk merinding. Tapi itu juga hanya pada beberapa momen dan tidak sepanjang kejar-kejaran dengan bos ketiganya. Itu yang bisa aku jelaskan kenapa aku bilang tidak terasa horornya sama sekali. Sekali lagi, ini bias dan setiap orang punya toleransi horornya masing-masing. Jadi mungkin karena aku sering bermain game horor, mendengar cerita horor, sampai mendatangi beberapa tempat horor membuatku lebih kebal dengan horor semacam ini. Puzzle Experience ini berkaitan dengan pembahasanku soal mekanik yang sebelumnya sudah aku bahas. Jadi sebenarnya aku tidak perlu membahasnya lagi. Akan tetapi di sini aku ingin menegaskan bahwa puzzle pada game ini kurang dieksplorasi dengan baik. Hampir semua puzzle dalam game ini bisa dibilang sangat sederhana, digunakan berulang-ulang atau repetitif, dan sangat cepat untuk diselesaikan. Terutama pada 2 chapter awal yang bisa dibilang benar-benar membosankan. Akan tetapi pada 2 chapter terakhir mungkin sedikit lebih baik. Di sana mulai banyak variasi puzzle yang menarik, cukup unik, dan beberapa puzzle yang merujuk pada Easter egg pada game sebelumnya. Bisa dibilang 2 chapter terakhir itu sangat menyelamatkan. Jika pada 2 chapter terakhir itu tidak ada perubahan sama sekali, mungkin aku sudah masukkan game ini ke kategori game gagal. Secara keseluruhan, game ini punya desain yang cukup baik. Art style-nya masih punya style yang sama seperti 2 seri sebelumnya, yang terlihat disturbing, tapi tidak sampai yang membuat kita jijik ataupun merinding melihatnya. Animasinya cukup smooth dan jarang sekali aku melihat karakter tiba-tiba berpindah menyesuaikan posisinya, atau bisa aku bilang ngeblink. Sound design-nya akan aku katakan biasa saja. Tidak ada yang terlalu unik dan mungkin tidak terlalu aku perhatikan dengan baik. Jadi aku tidak bisa berkomentar banyak soal itu. Hanya saja saat aku melihat wiki yang dibuat fandom mereka, ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatianku. Berikut beberapa gambar yang aku ambil dari fandomnya. Kata mereka ini berasal dari konsep art yang dipublish oleh developer Little Nightmares 3 itu sendiri. Untuk yang mendengarkan ini lewat Spotify, kalian bisa langsung cari di Google konsep art sketch Little Nightmares 3. Yang terlintas di benakku saat melihat gambar-gambar itu adalah, dengan konsep dan sketch sebagus ini, kenapa hasilnya sangat berbeda jauh? Contoh, konsep dari bos pertamanya dan aktual dari bos pertamanya, yaitu Monster Baby, menurutku konsepnya sudah sangat baik dan terlihat mencekam. Tapi kenapa aktualnya terlihat berbeda? Kalau kalian tidak paham maksudku, akan aku jelaskan lebih detail soal ini. Kalau kalian lihat di konsepnya itu, bagian matanya berwarna putih kosong tanpa kornea, mata atau sebagainya. Tapi pada aktualnya, matanya ada kornea dan terlihat seperti bola mata biasa. Yang aku pikirkan saat melihat matanya di konsepnya itu, matanya akan dibuat kosong. Jadi dia terlihat tidak punya mata sama sekali. Hanya saja dia bisa mengeluarkan cahaya dari dalam kepalanya yang nantinya akan membuat semua makhluk yang terkena sinar tersebut menjadi batu. Dan hal ini akan membuatnya terlihat lebih mencekam, tapi masih family friendly. Dari konsep art itu, kita bisa membuat berbagai cerita terkait Monster Baby ini, di mana dia sering mengambil apapun yang bisa dia ambil untuk dijadikan mainannya. Dia akan meraba barang apapun yang ada di depannya. Jika benda tersebut bergerak, dia akan membuatnya menjadi batu. Jika dia menangis, dia akan membuat makhluk hidup yang ada di sana menjadi batu. Jadi dia buta, tapi masih punya pendengaran yang sensitif. Dan ini bisa membuat burung gagak yang menyerang bayi tersebut di bagian akhir menjadi salah satu kelemahan bayi itu. Dari sana kita akan paham kenapa cermin itu ada pada bayi itu, dan kita juga bisa membuat saat bos ini dikalahkan, Monster Baby ini akan menangis dan berusaha mengubah 2 tokoh utama kita ini jadi batu. Akan tetapi kedua tokoh utama kita malah bersembunyi di balik cermin dan membuat Monster Baby ini malah membuat dirinya sendiri menjadi batu. Menurutku itu akan terlihat lebih epik daripada yang sekarang. Sebelumnya, aku beberapa kali mengatakan betapa gelapnya area di game ini yang membuat aku sendiri kesulitan untuk mengeksplorasi tiap area yang ada. Ini terjadi bukan di area pertama,
tapi di area selanjutnya pun juga seperti itu. Memang saat kami sudah mendapatkan center, tempat-tempat gelap itu menjadi terlihat sesuai, bahkan terlihat nyata. Akan tetapi saat center itu mati, terutama pada saat memanjat, menarik tuas, dan action-action lainnya, layarku akan berubah jadi gelap gulita. Mungkin hal ini disebabkan oleh GPU yang aku pakai adalah GPU lama. GPU yang aku pakai sekarang adalah GTX 1660 Ti. Umurnya sudah 6 tahun lebih dan belum support ray tracing. Yang bisa jadi alasan itu yang membuat environment-nya sangat gelap. Tapi saat aku bandingkan dengan beberapa YouTuber yang setidaknya sudah memakai GPU terbaru, aku sendiri tidak terlalu melihat banyak perubahan. Bahkan di beberapa video malah terlihat makin gelap dibandingkan dengan apa yang aku rasakan. Hal ini bukan terjadi di 1 atau 2 YouTuber saja. Beberapa YouTuber juga mengeluhkan hal yang sama. Jadi aku rasa hal ini tidak dipengaruhi oleh GPU-ku. Saat kami bermain dan mencoba mencari settingan terbaik, kami menemukan bahwa jika grafik settingnya dibuat low, ternyata lebih baik daripada grafik settingnya dibuat high. Bahkan kami menemukan sisanya bisa dibuat high, asalkan post-processingnya dibuat low. Environment-nya terasa lebih terang dibandingkan saat post-processingnya dibuat ultra ataupun max. Tapi tentu saja tidak secara jelas, hanya terlihat seperti silhouette yang kita sendiri masih bisa menebak benda apakah itu. Kenapa tidak ditaikkan saja brightness-nya? Awalnya aku juga berpikir seperti itu. Apalagi kita disuruh untuk menyesuaikan brightness-nya pada saat pertama kali kita memainkan game ini. Di 2 game sebelumnya, settingan itu bisa jadi patokan yang baik dan sesuai dengan apa yang kita atur. Tapi anehnya di seri ketiga ini aku merasa settingan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Dan saat aku menaikkan brightness-nya, yang terjadi malah layarku terlihat keputih-putihan. Cukup menyebalkan, tapi apa daya, sebagai user, kita hanya bisa mengotak-atik yang ada di configuration-nya. Selain itu, aku rasa tidak ada masalah dengan settingan grafik lainnya. Semuanya cukup terlihat jelas dan tidak ada yang aneh-aneh atau adanya glitch selama aku bermain. Well, apa yang temanku rasakan dengan device-nya yang pas-pasan itu bisa dibilang glitch. Tapi mengingat dengan spesifikasi laptopnya, kurasa itu adalah fitur yang bagus. Oke, ini adalah salah satu fitur yang menurutku aneh, terutama di game yang punya genre horor. Tidak semua fitur accessibility-nya ya, tapi hanya fitur untuk membuat highlight objek-objek yang ada di sana. Fitur accessibility ini menurutku malah menghancurkan kesan seramnya dan membuat ini terlihat seperti game multiplayer biasa. Walaupun beberapa game lain juga ada yang menerapkan hal ini, akan tetapi mereka tidak merusak kesan horornya. Contohnya Left 4 Dead. Sebenarnya aku tidak masalah dengan fitur ini, tapi menurutku fitur ini terlalu dipaksakan. Maksudku, fitur ini bisa dijadikan cheat bagi para player untuk melihat seluruh barang, enemy, interaction object yang ada di depan layar untuk menutupi kekurangan pada environment-nya yang sangat gelap. Oke, bukannya aku benar-benar membenci fitur ini. Aku rasa fitur ini tidak seharusnya aktif terus-menerus. Misalnya, fitur ini akan meng-highlight player jika player berada di balik objek lain, yang nantinya bagian yang tertutup dari objek tersebut yang akan ada highlight-nya. Jika seperti itu, aku tidak ada masalah. Lalu, untuk musuhnya, mereka akan di-highlight jika berada dekat dengan player atau saat menjadi target player. Itu akan sangat membantu player untuk menentukan enemy mana yang harus mereka lawan terlebih dahulu. Lalu untuk objek yang bisa diinteraksi atau objek yang bisa dibawa oleh mereka, objek itu akan di-highlight jika player mendekati objek itu saja. Itu bisa membuat player terbantu tanpa menghancurkan kesan puzzle dalam game tersebut. Jika harus dibandingkan, kurasa aku akan membandingkannya dengan Out of Sight. Mereka benar-benar membuat highlight sesuai pada tempatnya. Seperti saat menaruh boneka, jika karakter tertutup benda lain, ataupun saat berinteraksi dengan benda di sekitarnya. Hal itu tidak menghancurkan kesan horor,
maupun puzzle, dan bisa membantu player melihat dengan jelas keseluruhan dari gamenya, tanpa merusak kesan horor maupun puzzle yang seharusnya ada seperti di game-game sebelumnya. Dari semua penjelasan itu, ini penilaian akhir yang aku bisa berikan. Kesimpulannya, 2 chapter pertama benar-benar mengecewakan, dan aku sempat berpikir ini akan jadi seri ketiga yang gagal. Apalagi setelah developer pertamanya malah membuat game baru, yang bukan hanya mirip seperti Little Nightmare, akan tetapi bisa membuat orang terpukau setelah demonya keluar, termasuk aku. Dan bahkan saat trailer game Little Nightmare ini muncul, aku sendiri berkata game ini sudah dipastikan gagal. Tidak ada feel horornya, gamenya terasa lebih ke arah multiplayer co-op platformer lainnya, dan jauh berbeda dari 2 seri sebelumnya. Jika game ini keluar secara bersamaan dengan game dari developer sebelumnya, game ini sudah dipastikan akan jauh kalah bersaing. Bahkan saat aku bermain Little Nightmare ini, aku merasa game ini banyak sekali kekurangannya, terutama dengan environment-nya yang gelap, yang membuat eksplorasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada game ini menjadi sangat sulit. Dan saat berganti ke chapter selanjutnya pun, aku masih bingung, tujuan dari 2 tokoh utama kita ini apa? Siapa mereka? Dan kenapa mereka bisa ada di sana? Bagaimana caranya mereka bisa bertemu? Dan sebagainya. Tapi saat chapter 3, aku mulai mengerti dan mulai tertarik dengan game ini, di mana waktu eksplorasiku di tiap ruangan mulai bertambah dan mulai menemukan sesuatu yang menarik bersama temanku. Juga membahas kira-kira apa yang terjadi di sana. Sampai-sampai untuk 2 chapter terakhir, kami bermain hingga 5 jam. Di mana sebelumnya kami berdua sudah menghabiskan waktu 1 jam untuk 2 chapter awal, dan berekspektasi akan tamat dalam waktu 4 jam. Sama seperti YouTuber-YouTuber lainnya. Jujur, ini game punya potensi. Cuman kenapa potensi itu baru muncul di 2 chapter terakhir? Dan aku rasa game ini tidak seburuk yang aku pikirkan. Tapi bukan berarti game ini juga bagus sesuai dengan ekspektasiku. Hanya saja sekarang malah terasa kurang. Seakan-akan aku sendiri mau bilang ke developernya, "Really? Just that? No more? Why you end it like that?" Bayangkan saja, kamu baru saja menikmati game tersebut. Dan saat kamu berada di klimaks dari game itu, game ini tamat dan story-nya berhenti di sana. Tapi, jikalau seri selanjutnya ada, aku berharap kritik kecil ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk mereka. Jangan diambil mentah-mentah semua kritikanku. Tapi aku ingin ini dijadikan bahan pertimbangan untuk game selanjutnya. Ataupun jika mereka memutuskan untuk membuat seri baru yang mirip seperti Little Nightmare. Oke, sekian dulu dari aku. Kalau kalian tidak setuju dengan pendapatku atau punya analisis lain, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian ada rekomendasi game untuk aku analisis, silakan tulis di kolom komentar atau masukkan game rekomendasi kalian ke form yang ada di link tree di bawah ini. Oh ya, untuk para pemenang yang kemarin berhasil menebak, kalian harusnya udah dikirimin email sekarang. Yang nantinya kalian bisa balas email itu untuk klaim mug yang sudah dijanjikan. List pemenangnya bisa kalian lihat besok, seperti jawaban apa yang ada dan berapa orang yang benar menebaknya, dan siapa pemenangnya ini. Juga desain dari mug itu sendiri. Jangan lupa untuk follow 2 Instagramku ini dan channel YouTube ini. Juga Spotify ini. Untuk ke video selanjutnya, clue-nya adalah see to not seeing, atau dalam bahasa Indonesia melihat untuk tidak melihat. Kalian bisa kirim jawabannya ke link di bawah ini. Ada clue lain gak bang? Kayaknya clue ini sudah cukup jelas, dan jika kalian lihat playlist di channel ini, kalian bisa langsung tahu game apa selanjutnya. Episode selanjutnya ini akan tayang pada tanggal 24 Februari 2026. Jadi kalian punya waktu 10 hari untuk menebak game apa yang akan aku bahas selanjutnya. Oke, segitu dulu dari aku. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.